Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan littaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat jemaah Pondok Pesantren Babus Salam yang dirahmati Allah, kembali saya menyampaikan kuliah 7 menit yang diminta oleh Ketua Departemen Bidang Dakwah Pondok Pesantren Babus Salam, teman saya, saudara saya, yang mana insya Allah di kultum ini saya kembali akan membahas tentang pembagian ulama. Kalau kemarin tahapan-tahapan menjadi ulama, kalau sekarang pembagian ulama. Ini sebenarnya materinya selorohan ya, atau obrolan saya dengan guru saya, Kiai Haji Agus Muhammad Soleh, pimpinan pesantren Al-Munawwaroh Ciloa. Beliau ketika saya silaturahim menyatakan bahwa ulama itu terbagi 4. Ada ulama yang meninggal, ada ulama yang tertinggal, ada ulama yang ditinggalkan, dan ada ulama yang meninggalkan, kata beliau. Dan menariknya, ya saya penasaran, maksudnya apa sih ulama meninggal, tertinggal, terus ditinggalkan, dan meninggalkan? Kata beliau begini, ulama yang meninggal adalah orang yang berilmu, punya kapasitas keilmuan, ya mungkin saja punya pengaruh, tetapi tidak mewariskan apa-apa. Meninggal itu meninggal aja, tidak mewariskan pesantren, tidak mewariskan barangkali majelis taklim atau sekedar masjid ya untuk syiar agama. Dia tidak mewariskan legasi apapun, ya warisan untuk umat selanjutnya. Padahal secara kapasitas keilmuan luar biasa. Nah ini ulama meninggal, jadi hanya meninggal aja, tidak meninggalkan gitu ya, hanya meninggal aja gitu. Dan tentu ilmunya terkubur dengan dikuburkan jasadnya gitu, dan dia tidak meninggalkan apa-apa bagi pelanjut estafeta dakwah generasi selanjutnya. Ini sangat disayangkan. Tentu kita tidak boleh menjadi orang yang hanya meninggal saja. Ya ulama ilmunya ada tapi ya hidup meninggal aja begitu, tidak mewariskan apa-apa. Ada yang kedua, ulama tertinggal. Apa itu ulama tertinggal? Kata beliau adalah ulama yang kudet ya, kurang update. Kalau orang lain mungkin ya dengan medsosnya, dengan dunia digitalnya ada ya wasilah-wasilah, mungkin pakai medianya YouTube, FB, IG, bahkan mungkin TikTok juga bisa jadi media dakwah. Tapi ia malah nggak mau. Dia punya ilmu, punya kapasitas, tetapi tidak pakai media, gitu ya, tidak update. Ya tidak akrab dengan teknologi, ya tidak akrab dengan digitalisasi. Akhirnya ilmunya yang luar biasa itu ya hanya tersampaikan kepada belasan orang di masjidnya, hanya disampaikan kepada puluhan orang santri-santrinya. Padahal kalau pakai YouTube, kalau pakai IG, pakai FB, mungkin ada ribuan orang yang mendengarkan ilmunya, yang menyerap ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Nah ini ulama yang tertinggal ya. Biasanya kadangkala dia ya fanatik, mengharamkan teknologi, mengharamkan ya media sosial karena banyak madaratnya barangkali. Yang akhirnya ya orang-orang ahli maksiat eksis di berbagai platform media. Sedangkan orang-orang taat malah mengharamkan. Akhirnya ya kemaksiatan makin ya muncul, kemaksiatan makin memuncak, dan ketaatan makin tertutup. Ketaatan, kesolehan, keilmuan agama ya makin tenggelam. Itu ulama yang tertinggal begitu. Yang ketiga, ada ulama yang ditinggalkan.
Apa kata beliau ulama yang ditinggalkan? Kata beliau adalah ulama yang kadangkala jadi liberal, gitu ya. Akhirnya ya orang-orang jadi enggak respect, atau kebalikannya malah jadi radikal, gitu ya. Dia jadi radikalis, gitu ya. Hantam kanan, hantam kiri, pokoknya semua dikafirkan, dibid'ahkan, dimusyrikan. Kalau para wali songo mengislamkan orang-orang Hindu, ini dia malah orang-orang Islam dikafirkan oleh dia. Nah, ini orang-orang yang akan ditinggalkan oleh jemaahnya. Akhirnya santrinya bubar karena orang tuanya tahu dia udah liberal atau dia radikal, gitu ya, dimusuhi atau mungkin bisa sampai ditangkap oleh aparat, gitu. Ini ulama yang ditinggalkan karena tadi ekstrim, ya, bisa ekstrim liberal, gitu ya, kanan, bisa ekstrim kiri, dia jadi radikal. Ya, tentu ini harus sangat dihindari. Kita sebagai sunnah wal jamaah harus tawasud, ya, tasamuh, dan tentu selalu di tengah, gitu ya, sebagai muslim yang memang moderat, ya, umatan wasatun. Selanjutnya juga ada yang keempat, ulama yang meninggalkan. Nah, kalau yang pertama tadi ulama yang meninggal, tidak meninggalkan apa-apa, gitu ya, meninggal aja. Kalau ini meninggalkan apa? Nah, ini meninggalkan legacy, meninggalkan pesantren, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan bisnis syariah, meninggalkan murid-muridnya yang tersebar ribuan di berbagai tempat, ya, meninggalkan mungkin ya syiar-syiar agama, ya, seperti Pak Kiai Allah yarham, Pak Kiai Mukhtar Adam, meninggalkan pesantren, meninggalkan jemaah, meninggalkan warisan-warisan, ya. Mungkin ada buku-bukunya yang puluhan, karyanya tersebar. Saya juga termasuk yang membaca buku-buku Pak Kiai, gitu. Ini ulama yang meninggalkan, artinya meninggalkan jejak kemaslahatan bagi umat, meninggalkan legasi warisan bagi generasi selanjutnya. Mudah-mudahan jemaah Babus Salam, santri-santri Babus Salam, keluarga Babus Salam jadi ulama-ulama yang hebat seperti Pak Kiai Mukhtar Adam, banyak menebar manfaat, banyak menebar maslahat, dan tentunya banyak manfaat bagi umat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.